Halo, semangat pagi sahabat KSI. Berjumpa kembali dengan saya Rifki di podcast HC Insight KSI. Dalam podcast kali ini kita akan membahas segala sesuatu tentang HC Insight dan sosialisasi perusahaan. Dan bagi yang belum like, komen, subscribe videonya jangan lupa ya. Baik sahabat KSI, pada kesempatan kali ini sudah hadir 3 bintang tamu sekaligus ya, yang akan menemani podcast pada kesempatan kali ini. Kami persilahkan untuk bisa memperkenalkan diri. Dari siapa dulu? Monggo silahkan. Ya. Selamat pagi, saya Kamal, tugas di Coursera. Kasera. Oke. Saya Pak Ahmad Muredi dari staf ahli administrasi SDM dan HC. Oke. Nah, Sahabat kasih, saya Marino dari Land and Industrial development. Oke, baik. Pak Kamal, Pak Bunedi dan juga Pak Mariana ya. Kita ngobrol-ngobrol aja sih Pak ya. Nggak apa-apa nih, bebas sambil ketawa-ketawa. Beberapa waktu yang lalu Bapak-bapak itu ikut pelatihan MPP ya Pak, yang dilaksanakan oleh ESQ di Bandung pada waktu itu ya. Boleh diceritakan Pak, Pak Mariana barangkali kegiatannya ngapain aja sih Pak pelatihan MPP tersebut, supaya sahabat KSI juga tahu nih. Oke. Jadi intinya dalam pelatihan tersebut kita dikasih pembekalan supaya kita tuh siap untuk menghadapi masa pensiun. Jadi masa pensiun itu kan suatu yang pasti akan terjadi. Yeah. Kita sebagai karyawan pasti nanti suatu saat akan pensiun. Nah ini dari perusahaan cukup bagus memberikan kepada kita itu istilahnya bekal lah gitu ya, supaya kita nanti bisa siap gitu. Karena pada prinsipnya kemarin yang disampaikan adalah ada tiga hal. Ada tiga hal. Yang pertama, bahwa pensiun itu kita harus siap gitu ya. Dan ada 3 hal yang harus kita persiapkan. Ada 3 concern maksud saya. Yang pertama adalah tentang post power syndrome, kira-kira gitulah. Post power syndrome. Ya. Apa itu Pak? Bisa diceritakan Pak? Jadi setelah kita pensiun itu kan pasti nanti kebiasaan kita kan berbeda. Yang tadinya kita tiap hari masuk ke kerja, kemudian kita punya katakanlah punya bawahan, punya atasan gitu. Terus tiba-tiba kita nggak ada kegiatan. Itu juga pasti secara psikologi itu ada dampaknya bagi kita. Dampaknya, ada pengaruh ya Pak. Itu harus kita persiapkan. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin intinya adalah terkait dengan masalah penghasilan. Penghasilan ya Pak. Setelah kita pensiun itu kan kita nanti nggak ada penghasilan yang besar yang kita terima tiap bulan. Betul. Nah itu juga harus kita persiapkan juga depannya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah poinnya masalah kesehatan. Karena kita kan orang pensiun kan rata-rata tambah tua gitu ya. Dan otomatis lah secara nature itu semakin tua seseorang itu masalah kesehatan akan muncul. Iya. Dan itu yang harus kita persiapkan juga. Kira-kira kemarin 3 poin itu yang dibahas kira-kira. Yang dibahas ya. Nah, menarik tadi Pak terkait dengan poin pertama, star power syndrome ya Pak ya. Nah, itu bisa terjadi pada semua orang gitu kan ya Pak ya. Hal itu ya. Nah, pada saat pelatihan MPP kemarin itu kira-kira ada nggak sih Pak kiat-kiatnya supaya kita tidak terjangkit barangkali ya. Iya. Bisa kita hindarin gitu Pak. Jadi intinya kita kemarin tuh diminta gitu ya. Nanti setelah pensiun kira-kira merencanakan aktiviti apa yang itu membuat kita itu ada kegiatan, happy gitu ya. Makanya kita diminta banyak ditanyakan hobinya apa gitu ya. Hobi itu nanti akan mempengaruhi kita di tadi aktiviti, kemudian nanti juga masalah yang mencari second revenue, second apa kan yang punya second gayung kalau kemarin ya. Gitu. Kemudian juga intinya supaya kita masih bisa bermanfaat lah kira-kira gitu. Itu yang harus kita rencanakan dari saat ini. Kira-kira setelah pensiun ngapain ya, supaya nanti tidak habis itu cuma duduk di belakang TV nonton kemudian apa. Itu yang membuat nanti jadi cepat Jadi faktor kesehatan itu biasanya menjadi salah satu poin juga kan tadi kan, bahwa setelah pensiun karena nggak ada aktivitas biasanya kesehatannya juga jadi mulai itu tuh gitu ya Pak ya. Nah, barangkali Pak Kamal bisa jelasin juga itu terkait dengan kesehatannya. Pak Bunedi barangkali ya, silakan Pak, digeser aja Pak.
Jadi terima kasih gini Pak Ripi. Jadi kalau kesimpulan dari yang kita training itu, alhamdulillah sih dengan training MPP itu masa persiapan pensiun itu, dengan udah ikut itu setidaknya kita udah dapat peta lah gitu Pak. Sebelum ikut kita, waduh nanti kok kalau pensiun ngapain nih ya? Nanti kalau itu ngapain ya gitu. Jadi udah kita bagus Pak. Jadi gini, seolah yang Pak Mariono katakan tadi, ini ada sebuah danau. Danau itu banyak airnya yang jernih berlimpah lah, seolah berkah lah seperti KSI gitu kan. Ini ada ember. Nah, ember itu seolah keluarga kita. Ini kita ada gayung nih yang tempat kita bekerja, ngambilin air di danau tersebut. Untuk taruh di buat keluarga. Tiba-tiba gayung ini hilang Pak. Gayungnya hilang. Embernya masih. Embernya masih harus diisi. Perusahaannya masih gitu ya. Masih luas, masih berkah gitu kayak KSI gini kan. Orang bingung kan. Iya betul. Gimana nih? Analoginya seperti itu ya. Gimana nih gitu. Nah, jadi kesimpulannya dari itu jadi gini Pak. Yang pertama mereka menghimbau kalau saya udah pensiun, banyak orang yang berpikir gue udah tua. Terus teman udah menjauh. Terus pesimis. Nanti makin pesimis kata Pak Mariono tadi makin sakit. Sementara si ember harus tetap diisi. Jadi intinya kesimpulan dari semua itu kita tetap semangat Pak. Jadi kita tetap semangat, artinya jangan merasa hilangin hal-hal yang kayak begitu. Yang wah gue udah nggak kerja lagi, nggak ada temen. Hilangin semua, tetap kita usaha. Terus untuk segi dari kesehatan kata Pak Ripi tadi, semakin tua kita itu betul. Tapi diusahakan kita jangan merasa santai, gue udah pensiun kok. Jadi, nah itu malah menimbulkan penyakit. Jadi gini Pak, setiap hari harus ada gerakan, aktivitas ya Pak ya. Misalnya contoh subuh kita jalan dong ke masjid, pulang jalan lagi. Jadi jangan langsung tidur. Ngapain kek? Yang udah nyuci mobil atau ya nyapu-nyapu. Atau ada usaha lain gitu Pak barangkali ya? Usaha. Dari segi usaha saya pernah bertanya gini Pak, kebanyakan setelah kita mengusaha orang takut kan, nanti usaha apa nih? Usaha semua orang udah. Terus apa yang mau saya dagangin? Semua udah pada dagang. Takut bangkrut lah, takut rugi lah. Saya pernah tanya kan. Jadi orang-orang yang udah pada berhasil itu mengasih tipsnya begini Pak. Ada empat tip. Ada 4 cara, 4 tips. Jadi ternyata 4 itu cuma satu Pak. 4 itu eksekusi. Jadi eksekusi ya Pak ya? Iya, jadi maksud dia jangan terlalu banyak teori. Eksekusi aja. Nah, kalau kamu ingin usaha, silakan lakukan usaha apapun, saya tidak menyuruh. Nah maka dari situ pentingnya perusahaan memberikan pelatihan MPP tadi ya Pak ya, supaya si karyawan ini sudah mulai tahu petanya ke depan itu seperti apa. Barangkali seperti itu ya Pak Kamal ya. Nah Pak Kamal nih, tadi kan poinnya 3 tuh Pak. Star Power Syndrome, terus kesehatan, sama satu lagi itu bisnis ya Pak Kamal ya. Kurang lebihnya kan seperti itu ya. Maksudnya pendapatan lah. Pendapatan kita yang biasanya dapat 5 juta misal, setelah pensiun ternyata cuma dapat 1 juta nih. Antisipasinya gitu Pak, supaya nggak kaget barangkali seperti apa. Pada saat di sana kita juga dikasih pemahaman tentang manajemen keuangan setelah pensiun seperti itu Pak Mariono ya. Nah di situ kita juga harus udah mulai menghitung pengeluaran kita yang sudah pensiun seperti itu. Jadi seumpamanya setiap bulan kita udah mengeluarkan tadinya pada saat kita aktif bekerja 10 juta. Nah itu kita harus milah-milah lagi mana sih biaya-biaya yang seharusnya kita kurangin. Karena apa? Kalau kita tetap seperti itu ya kita pasti tidak nombok ya, tidak ada uang lagi penghasilan lain-lain. Dan tadi Pak Bun sampaikan juga mengenai pensiun itu bukan akhir dari aktivitas kita. Pak. Jadi pada saat kita pensiun ya kita tetap bersilaturahmi pada kerabat-kerabat kita. Nah itu yang paling utama, karena silaturahmi itu akan membawa berkah dan akan mempanjang umur kita dan bakal rezeki. Terus di samping itu tadi yang Pak Bun Nedi sampaikan bahwa eksekusi gitu ya. Memang sebenarnya gini, kalau kita pengen usaha ya, sebenarnya pertama juga dari kebiasaan kita atau hobi kita bisa kita jalankan. Tapi juga tidak seperti itu juga, bisa juga kalau kita punya niat ya pengen usaha,
yang tadi Pak Unyong, udah banyak orang, tidak juga sih sebenarnya. Yang penting usaha itu ada 3 faktor ya. Pertama, kita mau bekerja keras. Kedua, kita berani ngambil risiko, lah. Ketiga, kita inovasi. Ya. Kita bekerja keras dalam artian kita punya ide apa. Nah, disitulah kita lakukan. Jangan kita istilahnya mikir usaha ini belum takut rugi. Tapi sebenarnya ya itulah yang dinamakan kita kerja keras, kita harus berani ngambil risiko. Sebenarnya gini Pak, kalau kita pengen usaha itu, diusahakan jangan modalnya itu dari berhutang atau pinjam ya dari bank. Itu akan menjadi pusing kita. Apalagi dari pinjol. Dari pinjol itu lebih baik dari tabungan kita yang kecil saja. Itu yang kecil kita kembangkan, kita niat usaha aja terus seperti itu. Terus jalanin, dapat segini, kita terus jangan putus asa seperti itu. Yang tua berani ngambil risiko, artinya gini, kalau kita bangkrut ya konsekuensinya memang usaha itu akan bangkrut. Tapi yang pernah saya alamin itu sebenarnya bukan jalan buntu sih, masih bisa bangkit kembali. Nah, dari bangkit kembali itu nanti pasti Allah tuh akan melihat kita, ini ya kita sebagai manusia masih tetap usaha, nanti akan ketemu jalannya seperti itu. Nah, ketiga, kita inovasi itu dari produk kita itu kita kemaslah dalam, seumpamanya kita kemas roti ya, buat roti, kita produksi roti, tapi supaya menarik itu roti itu kan harus dibungkus, packaging yang bagus kan, kita kasih topping atau warna seperti itu, dan kita juga berani memasarkan gitu, berani, kita tidak malu seperti itu. Kalau semua itu udah kita jalankan, saya rasa pasti akan berhasil. Dari yang kecil aja. Kalau dari yang kecil kita kembangkan, itu akan lebih bangga kita bahwa kita akan berhasil. Tapi kalau kita dari yang besar, tapi uang kita dari pinjam, itu akan pusing gitu, akan berat. Selama ini saya usaha itu sampai sekarang pun saya tidak punya utang bank, tidak punya utang sama orang-orang. Dari saya dulu ya, saya tidak dari kiek itu ya, saya punya usaha ini dari uang kiek, dari gaji saya dapat bonus, dari sentit saya kumpulin. Saya bukan tipe orang yang konsumtif, jadi saya selalu punya tabungan. Saya punya keinginan, tapi keinginan saya ego saya tidak tinggi. Kenapa? Karena itu buat saya cuma sebentar. Tapi kalau kita punya usaha, dari semua itu pasti kita saya akan kejar. Saya tipe orangnya tidak putus asa gitu, masih terkontrol. Nah, pertanyaannya pada saat pelatihan MPP kemarin yang diselenggarakan oleh Skill, itu dibahas juga nggak Pak, after pensiun itu kalau yang udah punya usaha diapain lagi gitu usahanya, maksudnya gitu. Jadi gini, saya tambahkan yang disampaikan oleh Mas Kamal ya. Jadi manajemen keuangan dulu nih, saya juga ingin sharing ke teman-teman semua, sahabat KSI. Jadi tadi ada istilah kalau kemarin manajemen keuangan ada disisakan atau disisihkan. Kebanyakan kita itu sekarang modelnya disisakan. Jadi misalnya kita punya gaji katakanlah 10 juta, nanti digunakan untuk A, B, C, sisanya gini, itu yang kita tabung. Nah itu yang harus diubah. Jadi kita harus sisihkan tadi, bahwa kita harus punya target menyisihkan sekian. Jadi nanti dari uang gaji itu sebaiknya teman-teman yang masih lama ya, itu ya saya nih Pak, terus ada yang ini untuk keperluan yang rumah tangga, untuk makan segala macam sekian, kemudian untuk pembayaran yang mungkin asuransi rumah, mungkin untuk sekolah segala macam, tapi harus ada yang disisihkan untuk investasi nantinya, ditabung atau investasi. Jadi jangan lagi ada konsep sisa. Jadi kalau bisa harus disisihkan, itu akan mempengaruhi masa depan pensiun kita. Kalau kita dari awal ini masih muda-muda nih bisa menyisihkan dari setiap gaji yang penghasilan itu bagus. Nanti otomatis kalau seandainya itu ditabung saja itu punya tabungan yang banyak. Tapi lebih bagus lagi kalau diinvestasikan. Tadi kayak ini sebetulnya kemarin saya juga termasuk yang surprise dengan Pak Kamal ini, Mas Kamal ini. Ternyata beliau ini udah punya banyak usaha. Wah, udah nggak kaget lagi. Jadi yang disisihkan tadi kemudian diinvestasikan gitu. Itu yang akan tumbuh gitu. Itu kemarin yang disampaikan oleh instruktur kita. Yang berikutnya tentang itu wirausaha. Itu pertama kuncinya katanya sih yang tadi aktivitas yang kita kuasai dan yang kita senang melakukannya. Itu pertama. Itu pertama.
yang kedua saya juga lagi nyari nih, saya yang kira-kira saya senang lakukannya apa nih, belum nemu nih. Jadi tapi teorinya kayak gitu, ini kan kita bicara teori ya. Yang kedua setelah itu, ini teori yang kedua adalah yaudah dianalisa risiko dan kita alokasikan tadi dana untuk investasi tadi, udah diperhitungkan kalau seandainya ini gagal hilang semua, itu tidak begitu berpengaruh terhadap kondisi keuangan kita. Jadi misalnya kita punya uang, katakanlah ini dapat pensiunan katakanlah 100 juta atau 500 juta, itu jangan semuanya 500 juta itu pakai investasi. Kita nyoba dari kecil dulu, 50 juta dulu lah, sehingga seandainya nih hilang 50 juta itu kita nggak kolaps, masih tersisa masih tersisa ya? Itu yang kemarin ditekankan oleh si mentor kita Pak ya. Jadi oke, dimulai dari yang kecil yang kita senang melakukannya, dan tadi yang penting dilaksanakan dan kalau kemarin tekan juga harus kita laksanakan sendiri, diawasi sendiri. Nanti kalau udah berjalan barulah kita misalnya punya karyawan atau siapa, tapi pada saat awal tuh ditekuni. Jadi maka dia bilang kemarin udah sekarang direncanakan, kalau udah mulai dilaksanakan nggak apa-apa, mungkin anak atau siapa yang menjalankan, karena kita masih kerja nih ceritanya kan. Tapi begitu nanti kita pensiun ya harus kita tekunin. Kalau misalnya baru awal kemudian kita udah percaya pada orang delegasi itu kebanyakan tidak, karena kita tidak menjiwai, tidak mendalami bisnis itu gitu. Nah itu biasanya kita terkendalanya di situ tuh Pak. Kita udah terbiasa ngebosi lah istilahnya kan. Jadi punya usaha kecil-kecilan tapi udah langsung rekrut karyawan gitu. Nah itu Pak. kemarin ada case yang contoh dari orang Pertamina. Ini case case yang disampaikan oleh komentar kemarin itu. Jadi ada ibu-ibu, itu istri dari seorang karyawan Pertamina lah. Nah, dia setelah pensiun, dia melihat ini satu kebutuhan di masyarakat sekelilingnya, itu adanya bubur untuk bayi. Bubur untuk bayi, kemudian dia melihat kok ini kalau beli bubur kok gizinya kurang misalnya gitu kan. Akhirnya dia bikinlah bubur untuk membantu orang sekitar situ. Itu memang perlawanan pertama tuh dari suaminya yang karyawan Pertamina yang katanya inilah punya pangkat lah ini gimana sih ini kok istri saya kok jadi jualan bubur, mentang-mentang karena saya tuh pensiun terus jadi jualan bubur gitu. Pertama ditolak itu. Setelah itu terus dipikir-pikir gitu ya. Oh ini setelah itu ternyata ini membantu orang. Tadi kalau lihat di sekitarnya itu masyarakat kalau di bubur mungkin intinya katanya kurang bergizi lah, mungkin hanya bubur apa, kalau dia kan nanti dikasih lauknya apa supaya nanti benar-benar bagus tuh loh. Bagus ya. Terus dia berpikir kalau ini membantu orang kenapa saya nggak izinin gitu. Nah ternyata berawal dari membantu orang terus dia bisnisnya jalan gitu. Akhirnya si bapak itu tadi ngomong akhirnya ya kita restu kenapa enggak gitu. Jadi memang tetap ada itu satu problem bahwa kita setelah pensiun selama ini kerja tadi istilahnya nggak langsung turun tangan, terus kita agak minder gitu kan, malu kan, ini kenapa ini kok kita sekarang jadi jualan di bubur gitu, jualan apa di toko di warung sana gitu kan, terus melayani itu memang itu termasuk mental yang harus kita siapkan gitu Pak. Iya, dan mungkin tadi salah satu kata kuncinya adalah demand-nya tadi itu ya Pak ya. Permintaannya harus ada dulu gitu ya, barangkali baru nanti di follow up terkait bisnisnya apa gitu kan. Jangan sampai salah tebak demand gitu kan ya Pak ya, kurang lebihnya gitu ya Pak ya. Jadi intinya memang kalau kita beberapa ini di luar nyambung juga dengan konteks kita. Jadi yang namanya bisnis itu kan sebenarnya originnya itu kalau bisa itu memang kita awalnya untuk membantu orang gitu. Jadi artinya memang ada kebutuhan kan kalau kita membantu kan. Itu pasti akan tumbuh dengan bagus gitu. Memang ada needs gitu di situ. Jadinya setelah pensiun Bapak yang tadi bekerja di Pertamina itu malah jadi udah nggak mikir keras lagi kan, karena usaha buburnya udah jalan gitu kan. Iya. Dia sekarang udah punya berapa gerai gitu ya. Nah itu Pak, bisa dilanjutin ke anak cucu kan kalau udah berkembang gitu kan ya. Dan saya juga sedikit introspeksi gitu ya. Ternyata memang usaha itu justru lebih bagus wirausaha itu karena tadi bisa diwariskan ke
anak gitu misalnya. Begitu kita pegawai kan nggak udah pensiun ya udah rasanya kerja di tempat lain gitu kan. Tapi kalau kita memang punya usaha kan bisa diturunkan ke generasi berikutnya. Ya. Oke. Dari Pak Kamal, Pak Nedi ada Ya, saya nambahin aja sedikit Pak. Jadi memang ditarik Pak. kalau mau start awalnya memang mungkin dari kecil, jadi biar nggak Ya, stres lebih baiknya emang dari dini gitu ya Pak ya. Kalau ada uang 100 juta jangan dijeburin semua 100 juta Pak. Collab kita nanti masih Collab pakai ya? seragam begini tapi udah pensiun, mundar mandir. Iya. Gitu. Paling tidak ya 10 juta 20 juta jajan dikit-dikit ya Pak. Terus ide Pak. Ide. Iya. Jadi ada ibu-ibu ya tuh ya pemalannya, dia ngelihat bayi-bayi gitu, dia bikin bubur bayi yang buat asupan gizi. Jadi dengan modal dikit dulu tipnya sih, terus ide sangat diperlukan Pak Riki. Betul. Ya usahanya dia usahanya dia nggak nyuruh kamu usaha, terserah monggo silakan pengen usaha apa aja. Jadi maksudnya tolong usahanya dimulai dari yang kecil dulu, jangan tiba-tiba udah pengen gaya-gaya. Diinvestasikan semua. Ini gitu stres kan? Pak. Stres. Iya. Kalau udah pensiun tapi masih pakai baju seragam ini ya. Kalau Pak Kamal tinggal nerusin aja nih Pak kayaknya Pak. Kalau menurut saya sih gini ya, sebelum pensiun 5 tahun atau 2 tahun diusahakan kita tuh udah tidak punya kewajiban apa-apa. Kita tidak punya utang, punya apa-apa. Jadi kita tuh pada saat pensiun atau kalau saya ya, orang kan kebanyakan pensiun renovasi rumah, beli ini beli itu. Kalau saya tidak. Jadi pada saat menjelang pensiun tuh nanti dari sekarang pun udah 5 tahun yang lalu saya udah tidak perlu renovasi rumah, saya udah tidak punya utang. Memang perjalanan saya tidak punya hutang di situ, tapi saya terus berkarya mencari ya usahalah. Sebenarnya gini sih, mungkin buat teman-teman KSI sekalian ya. Jadi kalau seumpamanya kita usaha nih, kita punya usaha Pak, memang kata Pak Waryono betul kita terjun sendiri. Tapi kalau kita masih bekerja, kita perlu orang-orang terdekat kita, saudara Pak, yang bisa kita percaya. Yang selama ini saya jualankan juga saudara juga sih, harus di samping saya gitu yang jalan ke usaha itu. Seperti itu. Jadi kita masih bisa kontrol gitu. Seperti itu. Sekarang usaha saya itu dari saudara-saudara yang tidak bekerja kita rekrut di situ. Terus orang-orang sekampung, kampung istri saya itu rata-rata di situ semua. Dan mereka kan orang dari kampung itu yang boleh dikatakan dia cari uang 100.000 aja susah, 10.000 buat jajannya susah. Tapi kita bawa ke sini dia sangat bersyukur, dia dapat gaji, kita tempatin dia rumah gitu ya. Jadi supaya dia kerja tuh udah kita ada kasih mes seperti itu. Dia sangat bersyukur sekali. Dan itu akan menjadi aset kita. Dia akan memegang kepercayaan kita seperti itu. Jadi kita juga nggak takut gitu. Kita kenal orang-orangnya gitu seperti itu. Jadi ya saya rasa ya dari sekarang ya Pak Mariono atau yang lain sih belum terlambat sih Pak kalau kita mau usaha. Nah kalau yang saya tekun itu kita juga atau kita franchise atau kita kemitraan sama orang yang dengan modal kecil. Saya juga awalnya Pak kalau masalah resto itu dari franchise Pak. Dulu malah ekstrim saya. Saya franchise jalan sekian ya bayar sekian. Pada saat saya itu saya ditinggal sama ini, saya diputusin, bingung. Nah sebelum saya ditinggal itu, jadi resto saya yang sekarang cari jalan ini kan nasi kebuli ya. Dulu saya itu jual rempah-rempah yang dibutuhkan sama si yang buat franchise itu. Dia itu memang orang Palestina asli. Dia belanja ke saya, oh ini. Jadi saya tahu dia tuh bumbunya apa gitu. Pada saat dia tahu, dia suka cerita. Pada saat itu ya saya belum terpikir saya akan produksi sendiri. Dia beli ini. Itu dari orang susah Pak. Si yang awalnya itu dia buka franchise itu dari pakai celana pendek, wah mobil kecil orangnya gede. Tapi dengan ketekunan dia di manajemenin orang, karena dia orang Palestina tidak paham, dia cuma punya ilmu bumbu-bumbu itu, dari kembangin orang
Akhirnya dia sekarang naik mobil Ferrari, Wah. naik mobil Rubicon. Itu dari susahnya saya tahu. Saya dia datang ke toko saya beli itu. Nah, pada saat udah dia itu saya dilepas. Pak Kamal, ini kemitraan saya lepas ya. Kenapa? Katanya. Oh, saya mungkin mau perbaiki manajemen. Apa saya tanya, apakah Bapak pengen naik kelas? Saya bilang. Oh, dia tidak jawab yang sebenarnya. Akhirnya saya dilepas dia. Pada saat dilepas dia, saya tuh masih belanja bahan baku sama dia. Gitu. Kamal jadi udah tahu kan bumbu-bumbunya apa. Akhirnya saya tahu kita produksi sendiri. Jadi punya pabrik sendiri, Pak, sekarang ini. Jadi histori awal mulanya itu ya, Pak. Iya. Kita beli kita beli bahan baku sama dia mahal nih. Iya. Mahal. Pada saat mahal itu kita margin kita kecil gitu dikit ya. Akhirnya oh iya. Sampai pun di otak saya tuh bumbunya tahu itu harus cobain bumbu ini. Akhirnya kita produksi sendiri. Punya brand sendiri. Punya brand sendiri. Saya akhirnya pada saat saya dilepas, saya bikin brand sendiri, saya masukin ke Haki. Udah punya brand sendiri, udah kita produksi sendiri semuanya itu dengan rasa taste yang diterima sama orang sekitar masyarakat Pangandaran ya. saya, rasanya enak. Akhirnya saya produksi deh. Saya punya pabrik sendiri, jadi tentang pembuang ayam, kambing, bebek itu udah. Oke, berarti Pak Kamal ini udah langsung menguasai supply chain-nya juga. Nah, seperti itu. Tapi dia kemarin pura-pura Pak. Soalnya dia nanya, Pak, kalau usaha mulanya gimana sih? jadi bertiga ini yang udah siap kerja ternyata. Terus satu lagi ini Pak Rifki. Yang udah paling siap susu aja lah. Jadi yang paling penting nanti kalau udah PP gaya hidupnya dikurangin Pak. Betul. Ini udah yang tadinya sebulan sekali jadi berapa Pak? 3 bulan sekali. Ya, setengah tahun sekali lah gitu kan ya. Berarti kan kita benar secara dipangkas juga memang kebutuhannya udah berkurang kan. Betul. Kalau anaknya nanti udah bisa mandiri. Ya, betul. Jadi memang nggak usah khawatir sih. Pasti nanti kan kita penghasilan berkurang, tapi pengeluaran juga berkurang. Pengeluarannya berkurang. Dan tadi sampaikan bahwa sebetulnya kalau kita ditinjau dari sisi religius tadi bahwa rezeki itu kan pasti ada. Kalau selama kita masih hidup pasti dikasih rezeki sama Allah. Yes, Pak. Cuma kita tuh sekarang tadinya melalui PT KSI gitu, sekarang kita harus nyari dari yang lain gitu. Yang second gayung tadi, yang tadinya kita gayungnya KSI, sekarang KSI-nya sudah nggak ada, kita harus nyari. Jangan-jangan gayungnya malah lebih gede, jangan-jangan gayungnya pompa gitu juga, akhirnya malah meluber-luber kayak Pak Kamal. Atau bahkan dari batok gitu. Nah itu yang harus diyakini kemarin misalkan gitu. Berikutnya tadi benar yang sampai Pak Kamal tentang hutang. Jadi ditekankan sekali kemarin bahwa pokoknya kalau nanti pensiun sebaiknya kalau bisa tuh hutang udah nggak ada gitu. Hutang sudah. Jadi kalau misalnya nanti kita sudah pensiun masih punya cicilan rumah, punya apa, itu yang agak sedikit tanda kutip problem. Kalau misalnya kita tidak punya hutang segala macam tadi, kan tinggal kita menyesuaikan diri. Betul. Punya duitnya misalnya 100.000 ya jangan makan di Suroswana, datang aja makan di mana kan masih sisa. Ya, bahari. Makan di mana yang masih sisa kan ya kan? Iya. Kan sesuaikan. Kita juga makan di yang mahal-mahal sama yang murah kan sebenarnya secara prinsip esensinya sama. Isinya yang penting sama. Kalau tadi kan Pak Kamal sudah punya brand sendiri tuh, barangkali bisa langsung dipromosikan Pak di Sahabat KS ini. Brandnya apa Pak? Ya mungkin gini, saya sudah punya brand sendiri yaitu Kebuli Jardan 78. Kebuli Jardan 78. Ingat ya guys. Kalau teman-teman yang mau pensiun atau yang belum pensiun ya, supaya kita ibaratnya masih bekerja mobil double gardan gitu ya, roda 4-nya bergerak semua, itu kan lebih baik, lebih sejahtera seperti itu. Jadi kalau ada yang mau bermitra dengan saya, boleh hubungin saya, karena saya rasa kebuli itu banyak disenangi orang. Memang kebuli itu kan makanan orang Timur Tengah. Saya rasa sahabat-sahabat KSI pasti suka ya. Memang di sini banyak nama kebuli gitu ya. Tapi kebuli saya yang punya saya itu enak sekali. Memang bukan saya yang bicara, tapi orang-orang yang sedang makan bersama saya makan. Mungkin saya pernah bawa dulu waktu saya masih di keuangan, saya pernah bawa ya seperti itu. Jadi boleh hubungi saya kalau memang mau usaha
Jadi jangan takut kalau kita udah banyak ada kebuli situ. Iya. Kita sampai sumpah di situ ada kebuli Yaman. Kita di sebelahnya aja kita buka juga. Ya, Jangan persis takut. konsepnya kayak Alfa Indo kan Pak, Iya, sebelahan mereka kan? sebelahan. Itu secara tesi saya tuh Berani adu lah lebih boleh diadu. Siap. Tapi rezeki Allah kan pasti akan ngasih siapa yang hambanya mau berusaha. Oke. Jadi tidak ada kata terlambat untuk punya usaha, jadi pengusaha. Dari sekarang pun udah bisa Oke. kita mau jadi pengusaha. Saya pun saya sangat bersyukur sekali ya. Saya kerja di KSI nanti di bulan April ke 30 tahun. Apa yang saya punya memang dari Allah, tapi perantaranya dari KSI ya. Apa yang saya punya ya itulah dari KSI sampai anak saya. Terakhir nanti tahun besok udah selesai kuliah. Jadi pada saat saya pensiun, saya tuh Udah pas banget udah ya. pas banget, udah tenang, tidak ada pikiran apa-apa gitu seperti itu. Karena memang saya capeknya udah kemarin-kemarin beberapa tahun yang lalu saya udah capek. Tapi pada saat sekarang ini ya saya tinggal menikmati aja. Ya, oke, Gitu, seperti betul. itu. Tidak ada kata terlambat untuk berusaha dan tidak ada kata terlambat sebagai pengusaha. Oke. Tolong dicatat ya sahabat KSI ya. Kebuli Zardan 78. Kebuli Zardan 78. Oke. Kalau yang mau ke arah Cikupa di situ ada di perumahan, kemarin saya buka lagi baru launching di Avenue, perumahan Citra Raya Avenue di situ ada. Pak butuh endorsement nggak Pak? Saya udah di endorse sama Bode juga sama Ricky. saya sudah sama Menteri Pak siapa itu? Pak Menteri siapa lupa saya namanya. Sandiaga Uno. Oh iya. Saya sama artis-artis. Ya. Kebenaran saya punya teman sama berteman juga sama adiknya Uje Ya. dan Kiai yang sering ada di TV Pak. Kebenaran memang saya ikut pengajian dan mereka akrab sama artis-artis yang ada di TV itu. Ya. Dia juga sering ke rumah saya, main ke rumah saya. Itu akibat dari silaturahmi sih sebenarnya. Karena silaturahmi memperbanyak teman dan mempanjangkan umur, dan banyak rezeki seperti itu. Outlet berapa Pak sekarang? Outlet ya ke-8 sih. 8. Iya, baru buka kemarin tanggal berapa ya? Itu. Jadi kita nggak usah takut kalau kita mau berbisnis itu. Enggak, ini tes food nasi kebuli kapan? Silakan datang ke tempat saya. Kalau saya bawa kadang suka kayak Harusnya dibawa sekarang ya Pak. Boleh, insya Allah nanti saya akan bawa. Pak Marionya juga biar nyobain Pak. Kalau kita mau bermitra silakan Pak. Karena Bapak tuh cari tempat yang rame, Bapak buka di situ, udah insya Allah Pak. Saya aja kemarin baru buka di tempat itu, udah rame sekali Pak. Nah sebelumnya sorry Pak Kamal. Sebelumnya Pak Kamal itu memang hobinya di dunia perkulineran atau emang secara nggak langsung kebetulan terjun gara-gara orang Pakistan tadi itu aja Pak? Kalau saya sih usaha itu udah banyak ya, udah jatuh bangun ya. Oke. Udah jatuh bangun. Saya saya tuh jual beli mobil second, Pernah ya, saya jual drum bekas, saya pernah juga jual anti rayap yang buat kayu-kayu. Saya juga pernah jualan tekstil di Cipadu. Nah itu dari pelajaran-pelajaran itu saya baru ngambil Pak. Karena apa Pak? Saya kemarin tuh sama teman yang jalanin. Jadi teman itu akhirnya jadi musuh ya. Karena apa? Tidak amanah apa yang kita kasih gitu. Jadi benar Pak Mariano. Jadi kita ambil saudara aja, adik atau ponakan yang masih bisa kita, yang baik-baik kita pilih, biar dia aja yang jalanin. Jadi sekarang seperti itu. Anak saya juga udah terjun ke situ. Jadi nggak bisa dilihat Pak Kamal suksesnya aja nih saat ini nih. Ternyata jatuh bangunnya sudah berkali-kali gitu maksudnya Pak. Allah ngasih rezekinya lewat kuliner ini ya Pak. Udah jatuh bangunnya udah berkali-kali. Saya pernah kehilangan uang Pak, dibohongin 600 juta Pak. Uang semua Pak? Uang semua. Jadi ya karena kan sebelum saya nasi kebuli itu kan jual bawang putih Pak. Ya saya dulu kelas ya sampai sekarang masih kelas importir seperti itu. Itu yang udah ditekunin lama. Jadi 600 juta
200 juta ya, kalau di miliaran sih ada, uang saya masih di luar sampai sekarang. Ya saya sih pasrah aja. Pasrah itu dalam artian kalau emang uang itu punya saya, masih milik saya, itu akan balik. Betul. Tapi dengan usaha itu saya udah ada untungnya Pak. Oke, Jadi Pak. saya ada beberapa properti, ada beberapa tanah dari usaha itu, seperti itu. Jadi makanya saya kalau dunia usaha udah gak takut, kan udah kena pukulan-pukulan yang keras seperti itu. Itu banget. 100 juta tuh uang semua ya. Iya. Kita pingsan Pak. 250 juta, tapi saya tidak stres, tidak apa, enjoy aja. Karena apa Pak? Yaitu saya bilang kita tidak punya utang bank, Ya, gitu. itu dia, Seperti Pak. itu. Jadi dari yang kecil kita besarkan, jangan yang besar jadi kecil. Nah, itu yang pusing. Seperti itu. Ya. Tapi sedikit bukan ya. Jadi kalau di korporasi tidak boleh ngomong kayak gitu. Maksudnya kalau korporasi kalau bisa mau leverage itu dengan utang. Beda lagi ya Pak ya. Kalau perusahaan tuh kalau berkembang tuh kalau hanya mengandalkan dari equity, dari modal itu kurang cepat. Tapi kalau untuk pribadi boleh lah. Karena kita tadi kan juga kalau misalnya uang dari utang kan jadi kena belum apa-apa udah kena fixed cost tadi bunga kan. Betul. Nah ini Pak Mariano kan sebagai business planning ya, lama banget ya di posisi tersebut. Nah after pensiun Pak nggak mau buka konsultan aja Pak? Nantilah kita lihat. Oke. Saya juga masih tadi masih memikirkan rencana-rencana kira-kira nanti setelah pensiun apa gitu ya. Apakah nanti saya bisa tadi salah satunya mungkin buka konsultan perencana gitu ya. Perencanaan bisnis Ya, gabung dengan yang lainnya gitu kira-kira supaya keilmuannya itu nggak hanya dari satu bidang ya, betul. dengan yang lain gitu. Atau dari tenaga pengajar gitu Pak barangkali. Bisa juga. Kemudian yang berikutnya alternatifnya ya tadi dagang lah ya, Pak Iya. ya. Soalnya yang paling gampang katanya dagang kalau asal ditekuni. Datang ke pasar katanya pasti ada rezeki kira-kira gitu ya. Betul Pak. Kira-kira gitu ya. Cuma tinggal sekarang ini kan kita effortnya belum keluar karena masih ada gaji dari gaji kita. Nanti kalau misalnya enggak ya terpaksa kita bukan terpaksa ya, harus kita lewati gitu Pak ya. Gayungnya masih tersedia Pak ya. Santai aja ya. Santai aja. Sama pun Gitu. Jadi memang intinya kemarin disampaikan bahwa pensiun itu adalah suatu keniscayaan. Siap tidak siap kita pasti akan melewati. Betul. Dan untuk lebih bagusnya ya kita persiapkan tadi ada 3 aspek. Yang pertama adalah masalah persiapan supaya kita nanti tidak suka ngelamun karena nggak ada kegiatan itu kira-kira power syndrome tadi. Yang kedua adalah masalah keuangan tadi harus direncanakan karena kita kan tetap harus hidup, harus membiayai diri kita sendiri. Ya, betul, Pak. Kita tidak ingin jadi bebannya anak kita. Jadi kita harus rencanakan tadi, misalnya kita pensiun dapat katakanlah 500 juta, kita harus kalau misalnya hanya dibagi berapa, umur kita rata-rata orang hidup itu 70 tahun Indonesia ya, kemarin kita gitu ya. Sekarang umur 56 pensiun berarti masih 15 tahun. Nah, itu kalau dibagi 500 juta bagi 14 tahun kira-kira setahunnya sebulan cuma dapat berapa ratus ribu gitu ya. Kan nggak mungkin. Jadi kita harus uangnya harus diputar tadi. Supaya kita bisa cukup sampai 70 tahun umur kita. Kira-kira misalnya gitu. Yang ketiga ya kesehatan, kita harus tadi pola hidup sehatnya harus dijalankan. Jadi sekarang kita harus biasa nih Pak Bun. Jadi kalau sakit mungkin obatnya ya selama ini kan bisa menggunakan obat-obat dari asuransi gitu kan, tapi nanti juga siap-siap lah kita menggunakan obat generik yang penting sehat gitu ya, yang penting gitu. Terus kemarin ditekankan suruh banyak herbal ya gitu ya, herbal gitu. Jadi kita memang harus memprepare diri lah. Jadi selama ini kan kita mungkin belum tanda kutip sebagai karyawan kan enak gitu ya, dimanjakan lah ya Pak ya. Tapi nanti harus siap-siap. Jepang yang di Okinawa itu, ya Pak ya. Artinya seusia kita ini masih remaja Pak. Masih remaja ya. Ya Pak. Iya. Mayoritas 80-an, 80 lebih Pak. Oke, Jepang tua-tua ya. Oke, jadi artinya tidak salah ya perusahaan memberikan pelatihan MPP kepada karyawannya sebagai langkah antisipasi sebelum nanti menginjak masa pensiun. Sudah dibekali dengan baik lah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, barangkali ada sedikit saran atau masukan Pak dalam program tersebut Pak? Kalau kita ngeliat dari perusahaan yang lain kemarin ada juga yang ditanya ya nih, ini yang mau pensiunnya mau kapan nih? Kita kan 2 tahun lagi, ini berapa 2 tahun lagi tuh ya. Ada yang masih 4 tahun lagi loh.
artinya diberitahu lebih awal lebih bagus juga gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, intinya kita semakin diberitahu lebih awal lebih bagus. Jadi mungkin nanti program berikutnya tidak hanya yang tinggal 2 tahun, mungkin 2 tahun 3 tahun lagi juga nggak apa-apa, 4 tahun lagi juga nggak apa-apa. Supaya dia bisa lebih siap dari awal gitu. Oke, waktu untuk mempersiapkannya lebih panjang gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih masukannya Bapak-bapak ya, Pak Mariano, Pak Bunedi dan juga Pak Kamal. Terima kasih atas kesempatannya, waktunya. Tentunya matahari tenggelam itu tidak kalah lebih indah daripada matahari terbit. Seperti itu. Orang tuh kadang jauh-jauh mendaki ke atas gunung itu cuma mau nonton atau mau melihat tenggelamnya matahari, sunset. Ada juga orang yang pengen mencari keindahan dari matahari terbit, sunrise seperti itu ya. Nah, seperti itu. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, semoga kegiatan pelatihan MPP bisa bermanfaat buat bapak-bapak yang menjelang pensiun. Waktu juga nih yang mengakhiri, padahal lagi seru-serunya nih ngobrol. Semoga nanti di lain kesempatan kita masih bisa berjumpa ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Terima kasih. Baik sahabat KSI, cukup sampai di sini podcast HC Insight. Semoga kita masih bisa berkomunikasi dengan bapak-bapak ya semuanya yang ada di KSI. Terima kasih, saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kamal, Terima kasih, Pak Bunedi, sama-sama. terima kasih. Pak Mariana, makasih Pak. Rifki, makasih. Sukses ya Pak.